Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kami dari Universitas Indraprasta PGRI atau yang sering disebut Unindra akan memaparkan materi dari mata kuliah profesi pendidikan, yaitu kompetensi tenaga kependidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Ana Widyastuti MPD. Sebelum saya mulai, baiknya saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Akbar Zakaria, yang kedua ada Lafirda Dewi Puspita Indah, dan Fauzan Dafarifullah. Saya sendiri selaku moderator, ada Maria Marcella Leonita dan Melati Zaratul Kolbi. Halo, perkenalkan nama saya Maria Marcelinita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetisi tenaga kependidikan. Pertama yang kita jelasin tuh, kompetensi itu apa sih? Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Di sini menurut Gordon, ada beberapa aspek dalam konsep kompetensi. Yang pertama, ada pengetahuan atau knowledge, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Contohnya, kita sebagai mahasiswa mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai kebutuhan diri sendiri. Yang kedua, ada pemahaman atau skill, yaitu sesuatu yang dimiliki seseorang untuk mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Contohnya, misalkan kita jago di bidang bahasa Inggris, mungkin kita jago di bahasa-bahasa yang lainnya. Yang ketiga ada sikap atau attitude, merupakan reaksi terhadap rangsangan yang datang dari luar. Contohnya, reaksi terhadap krisis ekonomi atau perasaan kalau kita tuh dapat nilai jelek tuh gimana. Dan yang terakhir ada minat atau interest, adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Misalkan kita melakukan aktivitas belajar mungkin, atau ketemu sama teman ngobrol apa segala macam yang baik, bisa yang baik dan bisa yang jahat. Ada kompetensi guru yang dibagi 4 poin. Pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Baik, selanjutnya saya Melati Zahratul Kolbi akan menjelaskan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik atau guru beserta aspek-aspek yang ada di dalamnya. Kompetensi yang pertama ialah kompetensi pedagogik. Pada dasarnya, kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengolah suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Aspek-aspek yang ada di dalam kompetensi pedagogik ini antara lain adalah: yang pertama, menguasai karakter peserta didik, di mana guru harus mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik yang perlu dilihat terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Aspek selanjutnya ialah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yaitu guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru juga harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Aspek selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum, di mana guru harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Aspek selanjutnya ialah pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, di mana guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bahkan jika relevan, guru bisa memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Aspek berikutnya yaitu pengembangan potensi peserta didik. Setiap peserta didik pastinya memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru harus mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasi potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka. Aspek selanjutnya ialah komunikasi dengan peserta didik, di mana guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, dan bersikap antusias dan juga positif. Guru juga mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan para peserta didik. Aspek yang terakhir dalam kompetensi pedagogik ialah penilaian dan evaluasi,
di mana guru harus mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atau efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi itu untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru juga mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya. Kompetensi yang kedua ialah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter personal. Kepribadian yang positif pastinya wajib dimiliki oleh seorang guru, karena para guru harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya dan juga masyarakat. Indikator-indikator yang terdapat dalam kompetensi kepribadian meliputi: yang pertama ialah kepribadian yang mantap dan stabil. Untuk menjadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, karena kepribadian yang mantap dari sosok seorang guru akan memberikan teladan yang baik terhadap anak didik maupun masyarakatnya. Sehingga guru akan tampil sebagai sosok yang patut ditaati nasihat, ucapan, dan juga perintahnya. Juga dapat ditiru atau dicontoh sikap dan perilakunya. Indikator selanjutnya ialah kepribadian yang utuh, di mana harus bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma religius, yaitu iman dan takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong. Indikator selanjutnya yaitu kemampuan mengaktualisasikan diri dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Selanjutnya ialah berkomunikasi dengan baik. Dapat berkomunikasi dengan orang lain yang ditujukan dengan tindakan yang bermanfaat bagi para peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan juga bertindak. Selanjutnya, berperilaku positif. Perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani dan mempunyai kemampuan mengembangkan profesi seperti berpikir kreatif, kritis, reflektif, dan mau belajar sepanjang hayat, dan dapat mengambil keputusan dengan baik. Indikator yang terakhir ialah guru harus berakhlakul karimah. Karena guru adalah seorang penasehat bagi para peserta didik, bahkan bagi para orang tuanya. Dan berakhlak mulia, dalam keadaan bagaimanapun guru harus memiliki rasa percaya diri, istiqomah, dan tidak tergoyahkan. Kompetensi yang ketiga ialah kompetensi profesional. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan profesional. Kemampuan profesional adalah kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas seorang guru sebagai pembimbing, pendidik, dan juga pengajar. Menurut Suharsi Mearikunto, kompetensi profesional artinya guru memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subject matter atau mata pelajaran yang diampu, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Komponen-komponen yang terdapat dalam kompetensi profesional ialah: yang pertama, menguasai materi pelajaran yang diampu secara luas dan juga mendalam sesuai dengan standar isi, mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, struktur, pola pikir, dan juga konsep keilmuannya. Yang kedua, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Selanjutnya, ada mampu bertindak secara reflektif demi mengembangkan keprofesionalannya secara kontinu. Selanjutnya, menguasai standar kompetensi atau SK pelajaran, kompetensi dasar, pelajaran, dan tujuan pembelajaran dari suatu pembelajaran yang diampu. Komponen yang terakhir ialah mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam bagi para peserta didik. Kompetensi selanjutnya dan yang terakhir ialah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi, bersikap, dan juga berinteraksi secara umum. Indikator yang terdapat dalam kompetensi sosial diantaranya adalah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan empatik dengan para peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, tenaga kependidikan, dan juga pemimpin satuan kependidikan. Yang kedua ada bergaul secara efektif. Bergaul secara efektif mencakup pengembangan hubungan secara efektif dengan siswa. Dalam bergaul dengan siswa haruslah menggunakan prinsip saling menghormati, mengasah, mengasuh, dan juga mengasihi. Selanjutnya ada mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi. Selanjutnya ada mampu berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan juga isyarat. Selanjutnya ada mampu beradaptasi dengan menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Ada juga indikator selanjutnya yaitu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
Di sini saya akan menjelaskan materi dari bagian karakteristik tenaga kependidikan. Yang pertama ada motif, adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Dan yang kedua ada self-concept, adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Yang ketiga ada skill, adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Yang keempat ada trait, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Dan yang terakhir ada knowledge, adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Yang selanjutnya ada jenis tenaga kependidikan. Yang pertama ada kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut, contohnya kepala sekolah dan rektor. Yang kedua ada pendidik, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik, contohnya ada guru, widyaswara, tutor, dosen, dan konselor. Halo, perkenalkan nama saya Akbar Jakaria. Saya akan menjelaskan peran tenaga pendidik dalam proses pendidikan. Efektivitas dan efisien belajar individu di sekolah sangat bergantung kepada peran guru. Abin Syamsuddin mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang idealnya seyogianya dapat berperan sebagai pertama, konservator atau pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Kedua, ada inovator atau pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan. Tiga, ada transmitor atau penerus sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Keempat, ada transformator atau penterjemah sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran didik. Kelima, ada organisator atau penyelenggara. Tercipta proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Yang keenam ada planner atau perencana. Yang ketujuh ada organizer atau pelaksana. Yang kedelapan ada evaluator atau penilai. Ada syarat-syarat profesi tenaga pendidik. Mengingat tugas tenaga kependidikan yang demikian kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tenaga pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Selain kemampuan, kompetensi juga berarti keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Jadi kompetensi guru adalah merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Intinya, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kewenangan pendidik dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial. Kompetensi dikemukakan dalam penjelasan pasal 28 ayat 3. Saya Lafirda Dewi Puspa Indah ingin menjelaskan mengenai pengembangan kompetensi tenaga kependidikan, alternatif pengembangan profesionalisme dan kompetensi guru yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Kependidikan Nasional sebagai berikut. 1. Program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Yang ketiga, program pelatihan integrasi berbasis kompetensi. Yang keempat, program supervisi pendidikan. Yang kelima, pemberdayaan MGMP. Yang keenam, simposium guru. Yang ketujuh, program pelatihan tradisional lainnya. Yang kedelapan, membaca dan menulis jurnal karya ilmiah. Yang kesembilan, berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Yang kesepuluh, melakukan penelitian. Yang ke-11 yaitu magang. Yang ke-12 mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Ke-13 berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Dan yang terakhir 14 adalah menggalang kerjasama dengan teman sejawat.
Ada pula sasaran sikap profesi keguruan. Yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap guru Indonesia wajib tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Ia harus taat kepada kebijaksanaan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional maupun departemen yang berwenang mengatur pendidikan. Yang kedua adalah sikap terhadap organisasi profesi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pasal 41 Ayat 3 menyebutkan, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan menetapkan profesi guru. Di Indonesia, organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Sikap terhadap teman sejawat. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang keempat adalah sikap terhadap anak didik. Dalam Kode Etik Guru Indonesia disebutkan, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kelima adalah sikap terhadap tempat kerja. Untuk menyukseskan proses pembelajaran, guru harus bisa menciptakan suasana kerja yang baik. Dalam hal ini adalah suasana sekolah. Dituliskan, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang keenam adalah sikap terhadap pemimpin. Sikap seorang guru terhadap pemimpin harus positif dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang sudah disepakati. Dan yang terakhir adalah sikap terhadap pekerjaan. Orang yang telah memilih satu karir tentu biasanya akan berhasil baik bila dia mencintai dengan sepenuh hati. Artinya, ia akan berbuat apapun agar karirnya berhasil baik. Ia committed dengan pekerjaannya. Sekian materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.